Welcome to YouTube channel Miming Hardianto. Kali ini kita akan bahas tempat-tempat religi dan bersejarah di negara Palestina. Happy watching. Yang pertama, Masjid Al-Aqsa. Yerusalem memiliki situs tersuci ketiga bagi semua muslim di dunia. Inilah Masjid Al-Aqsa atau masjid terjauh yang terletak di kota tua Yerusalem. Orang Yahudi juga menguduskan tempat yang sama, dan mereka mengklaim bahwa masjid tersebut dibangun di atas reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Yang kedua, Dome of the Rock. The Dome of the Rock adalah bangunan segi 8 yang memiliki 4 pintu. Ini adalah bagian dari Masjid Al-Aqsa dan salah satu tempat paling suci bagi umat Islam. Ini adalah satu-satunya bangunan Islam kuno yang dipertahankan bentuk dan dekorasinya. Nama tempat itu berasal dari kepercayaan Muslim bahwa Nabi Muhammad diangkut menggunakan batu di dalamnya dari Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi ke Al-Aqsa selama perjalanan malam. Batuan ini menjulang 1,5 meter dari permukaan bumi. Tiga, Gereja Kelahiran. Gereja Kelahiran adalah tempat di mana Yesus Kristus dilahirkan. Terletak di kota Bethlehem sebelah selatan tepi barat. Kaisar Konstantin membangunnya pada tahun 335. Gereja Kelahiran adalah salah satu gereja tertua di Palestina dan bahkan di seluruh dunia. Aspek terpenting adalah bahwa ritual keagamaan masih diadakan secara teratur dan telah dilakukan sejak awal abad ke-6 Masehi, ketika Kaisar Romawi Justinian membangun gereja dalam bentuknya yang sekarang. Pada tahun 2012, gereja ini terdaftar di situs warisan dunia dan dengan demikian merupakan situs Palestina pertama yang termasuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Empat, Kota Tua di Yerusalem. Kota tua Yerusalem terdiri dari sejumlah perempat, seperti kuartal Kristen yang terletak di barat laut kota. Di sini Anda akan menemukan gereja makam suci, kolam Mamila, Via Dolorosa, dan tangki Herodian. Orang-orang Kristen Armenia ditemukan di kawasan Armenia yang terletak di sudut barat daya kota tua. Kuartal ini berisi gerbang Sion, dan di sebelah selatan gerbang ini Anda akan menemukan Gunung Sion yang bersejarah. Selain itu, ini adalah rumah bagi Menara Daud, benteng kuil akhir abad pertama, biara, dan katedral Ortodok Armenia. Ditambah museum. Kawasan Yahudi terletak di tenggara kota tua. Di sini Anda akan menemukan Bukit Zaitun, di mana diyakini bahwa Yesus sering menyampaikan khotbah. Ada sejumlah gereja Kristen di kuartal ini. Kuartal Muslim terletak di timur laut kota tua. Kuartal ini terlepas dari namanya berisi sejumlah atraksi Kristen seperti Ecce Homo dan setengah dari Via Dolorosa. Ini adalah kuartal terbesar di kota tua. Ini juga mencakup situs bersejarah seperti Bethesda Pool yang dibangun antara 800 dan 200 sebelum Masehi. Yang kelima, Laut Mati. Laut Mati terletak dari kota Yeriko yang diyakini sebagai salah satu kota berpenghuni tertua di bumi. Laut Mati dianggap sebagai objek wisata utama. Panjangnya 50 km dan lebarnya 15 km. Laut Mati juga mengandung lumpur yang diisi dengan mineral dan garam yang terkenal karena efek menguntungkannya pada kulit. Ini juga salah satu jenis tanah liat terkaya. Di Laut Mati, konsentrasi garamnya 7 kali lebih tinggi daripada konsentrasi garam di lautan di bumi. Yang keenam, Masjid Ibrahim. Masjid Ibrahim terletak di kota tua Hebron di bagian selatan tepi barat Palestina.
Konstruksinya mirip dengan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan dikelilingi oleh tembok besar yang dibangun dari batu-batu besar. Panjang masing-masing batu ini sekitar 7 meter. Masjid ini dianggap sebagai bangunan suci tertua yang masih digunakan sampai hari ini dan luar biasa, hampir tanpa gangguan sepanjang zaman. Selain itu, masjid ini adalah tempat paling suci keempat bagi umat Islam dan tempat suci kedua bagi orang Yahudi setelah Temple Mount. Masjid Ibrahim dibagi menjadi dua tempat ibadah yang akan menampung jamaah Muslim dan Yahudi, yaitu masjid dan sinagog. Situs Masjid Ibrahim berada di bawah pengamanan yang sangat ketat. Pengunjung dan turis harus menunjukkan paspor dan visa atau surat identitas untuk melewati pos pemeriksaan Israel untuk masuk ke situs. Ketujuh, Marsaba. Marsaba adalah biara ortodok Yunani yang terletak di timur kota Bethlehem, di kota bernama Al-Ubaidi. Dibangun antara 478 Masehi dan 484 oleh biksu Saba dengan bantuan 5.000 biksu. Sekarang dianggap sebagai salah satu biara tertua yang masih berpenghuni. 8. Istana Hisham. Terletak 5 km di sebelah utara kota Yeriko dan salah satu tempat wisata terpenting di Palestina. Khalifah Umayyah Hisham bin Abdul Malik antara 724 dan 743 Masehi membangun istana ini yang mencakup kumpulan bangunan, bak mandi, masjid, dan aula besar. 9. Kota tua di Hebron. Kota tua Hebron terletak bersebelahan dengan Masjid Ibrahim. Tempat ini tentang gang-gang yang berkelok-kelok, rumah-rumah tua, toko-toko, dan pasar yang membuatnya layak untuk dikunjungi. Sayangnya pemerintah Israel telah menutup sebagian besar dan mengerahkan pasukan Israel untuk melindungi keberadaan orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menguasai real estate di daerah ini. 10. Kota tua di Nablus. Kota tua di Nablus memiliki situs-situs penting yang berasal dari abad ke-1 hingga ke-15. Kota tua mencakup 6 kawasan utama, Yasmina, Gob, Karyun, Akoba, Karsaria, dan Habala. Perempat ini semua memiliki situs sejarah. Selain itu, kota tua memiliki 6 hammam atau pemandian Turki. Al-Sifa Hammam dibangun pada tahun 1624 dan Al-Hana Hammam yang terletak di kawasan Yasmina dibangun pada abad ke-19. Di kota tua, Anda akan menemukan toko-toko yang memproduksi sabun, minyak zaitun, dan beberapa produk pertanian seperti keju dan timi. Juga ada salah satu toko manisan paling tua, terkenal dan lezat di Palestina yang menawarkan kunafe, yang merupakan manisan oriental paling terkenal di Levant. Demikian tempat-tempat religi dan bersejarah di negara Palestina. Don't forget for like, subscribe, share, and comment di YouTube channel Miming Hardianto. And thank you for watching.